berikutnya? Saya, Bu. Iya. Silakan Bu Apriani. Waktu kita sekarang ini 8.53. Berarti ada kelebihan 3 menit. Oke. Secara keseluruhan. Tapi Bu Apriani 30 menit saja ya. Di-unmute kan suaranya tidak kedengaran. Oh iya, maaf. Kita mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ibu. Puji Tuhan, kita harus selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberikan kesehatan. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Baik. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Ada yang hafal Garuda Pancasila? Hafal, Bu. Ya, Bu, hafal. Baik. Kita menyanyikan secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Boleh tepuk tangan. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Setia Berkorban untukmu. Pancasila dan negara. Rakyat adil, makmur, sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Mohon maaf Pak Ketua, ini saya nggak bisa record ini. Nggak bisa terpencet ini. Sudah di-record sama ketua juga ada itu, Bu. Oh, iya. Lanjut aja, Bu, Makasih lanjut. juga, iya. Kita masuk ke tema kedua ya, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang pertama yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, di mana pembelajaran kelima diantaranya PPKN dan matematika. Nah, pelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenal 5 simbol sila Pancasila yang terdapat pada perisai Garuda Pancasila. Ada yang ingat apa-apa saja simbol Pancasila? Coba sebutkan dulu. Ahmad Rapai, apa saja simbolnya? Sebutkan saja. Yang pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, Bu. simbolnya. Simbolnya yang pertama bintang, Bu. Bintang, pintar. Ayu, apa yang kedua? Rantai, Bu, rantai emas. Rantai. Lalu yang ketiga, ada yang bisa jawab? Pohon beringin, Ibu. Pohon Bu. beringin, bagus. Pohon beringin. Yang kelima, Yang Asri. keempat, Bu, yang keempat. Keempat, Bu. Oh ya, yang keempat apa? Coba sebutkan. Kepala banteng. Banteng. Yang kelima adalah Padi dan kapas. Kapas. Nah, sekarang kita akan Eh. melanjutkan pembelajaran kita yaitu mengenal lambang negara burung Garuda. Di mana burung Garuda itu, Garuda Pancasila terdiri dari 3 komponen, yaitu burung Garuda, perisai, dan pita putih. Nah, di sana nanti kita akan tahu jumlah sayap burung Garuda, jumlah bulu ekor Garuda, jumlah bulu perisai Garuda, dan bulu lehernya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta tolong kepada Adib untuk membaca tujuan pembelajaran yang pertama. Silahkan, Adib. Oke, Bu. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan arti gambar lambang negara Garuda Pancasila dengan benar.
Baik, yang tidak lancar membaca kemarin Ibu minta Erni biar bisa semakin lancar membacanya ya. Yang kedua Erni. Iya, Ibu. Setelah melakukan Iya. kegiatan kelompok, siswa dapat mengidentifikasi bagian dari lambang negara Garuda Pancasila dengan benar, Bu. Bagus, Erni sudah lancar membacanya ya. Terus belajar di rumah ya. Iya, Bu. Iya, yang ketiga dia ini lancar sekali dalam membaca. Ibu mau dia nanti ya membaca yang ketiga. Silahkan dia. Tulisannya kekecilan, Bu. Saya duduknya di belakang. Oh, begitu. Nah, sudah Ibu besarkan. Silahkan. Di slideshow, Bu. Ya, bisa dibaca? Ya, sudah. Ya, Setelah melakukan kegiatan kelompok, siswa dapat menjelaskan makna lambang perisai pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Lanjut saja dia. Setelah melakukan kegiatan kelompok, siswa dapat menjelaskan warna lambang pita putih pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Ya, setelah itu tujuan pembelajaran yang kelima yaitu setelah melakukan kegiatan kelompok, siswa dapat menceritakan arti gambar pada lambang negara dengan benar. Yang keenam yaitu setelah mengamati gambar burung Garuda yang ditampilkan guru, siswa dapat menjelaskan sifat operasi hitung komutatif pada penjumlahan bilangan dengan benar. Yang ketujuh yaitu setelah melakukan kegiatan kelompok, siswa dapat menyelesaikan sifat operasi hitung komutatif pada penjumlahan bilangan dengan benar. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang melibatkan sifat operasi hitung komutatif pada penjumlahan. Nah, sekarang kita masuk ice breaking ya anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, caranya sangat mudah sekali. Kita bermain tebak-tebakan berhitung. Ibu akan mengatakan 1 ditambah 1, kalian akan menjawab hasilnya. Bisa kan? Siapa yang mau jawab cepat? Dia anak hebat. Baik, kita mulai ya. 2 ditambah 2. 4. Bagus. 5 ditambah 5. 10. 6 ditambah 6. 11. 11. Tangan semuanya. 13. 12. Ya, 12 ya. Baik. Nah, sekarang kalian Ibu suruh mengamati gambar burung Garuda yang ada di samping ini. Silahkan kalian mengamati sebelum Ibu menanyakan berbagai sedikit dari pertanyaannya. Silahkan diamati dulu. Ibu, izin ke WC. Silahkan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, gambar apa yang kalian amati? Gambar burung. Burung Garuda, Bu. Burung apa ini, Bu? Garuda. Burung Burung Garuda, Bu. Apalagi? Panjangnya, Bu, sayapnya, Bu. Iya, betul. Apalagi? Pita, Bu. Pitanya ini ya, yang pitanya. Iya. Apalagi Matanya, ini apa Bu. namanya? Matanya ini galak. Iya. Ada lehernya, Bu. Ada lehernya. Ada lehernya. Di dadanya itu apa, Bu? Ini namanya Oh, perisai. Bagus, Bu, warna-warni. Perisai. Ya. Nah, sekarang Buat Ibu perang, bertanya perisai lagi. buat perang. Tameng. Sebutkan bagian apa saja yang terdapat pada burung Garuda. Coba kalian sebutkan. Ada sayapnya, Bu. Sayap, apalagi Adib? Ada apa ya? Ada mulutnya, Bu. Iya, betul. Nah, yang ketiga Ibu tanya lagi nih. Berapa jumlah bulu pada sayap bagian kanan burung Garuda? Ini yang kanannya ya, anak-anak. Berapa? Ada yang tahu? Silakan jawab, salah nggak apa-apa. Ada berapa? 20 kali, Bu. Yang lain bisa jawab? Ada jawaban lain? 19, Bu. Ada lagi?
17 kayaknya, Bu. 17 itu, Bu. 17. Iya, 11, Bu. betul. Berapa jumlah bulu pada ekor burung Garuda? Ada yang tahu? Ini dia ya, yang di paling bawah ini namanya bulu ekor burung Garuda. 12, Bu. 12. Ayah hitung dulu, Bu. Dihitung dulu, Rapai. 1, 2, 3, Rapai salah. 4, 5, 6, 7, 8, Bu. 8, betul sekali. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Berapa jumlah bulu pada leher burung Garuda? Ada yang tahu? Ini dia, yang ini. Wah, terlalu banyak, Bu. Terlalu 30, banyak. Bu. Salah. Ada yang tahu? 45, Bu. 45, betul. Pintar sekali anak ibu. Nah, menoleh kemana kepala burung Garuda? Kemana itu, Bu? Dia? Kiri ke kanan, Bu? Kanan, ke Ke kanan. kanan. Ya, ke kanan itu menyatakan kebaikan ya anak-anak. Sekarang kita coba menjumlahkannya lagi ya. Jumlahkan banyak bulu pada sayap bagian kiri. Ini yang kiri ya anak-anak. Dan pada ekor burung Garuda. Jadi 17 ditambah 8 berapa? Ayo hitung. Hitung pakai tangan, seperti yang Ibu ajarkan Udah kemarin. cukup tangan saya, Bu. Ah, iya, pakai kaki lagi. Kaki, Bu. Disimpan ya, Bu. Main disimpan ya, Bu. Berapa? Pakai kakinya, Bu. Baik. Ada 25. 25. 25, Bu. 25, Bu. Sekarang. Tadi pinjam kakinya Baiti juga, Bu. Oh, boleh. Jika kedua bilangan tersebut ditukar demikian, jumlahkan pada ekor burung Garuda dan bulu pada sayap bagian kiri burung Garuda. 8 ini tadi ditukar ya. 8 ditambah 17 hasilnya sama. Sama, Bu. Iya, penjumlahan tersebut adalah sifat operasi hitung komutatif pada penjumlahan bilangan saja. Baik, kita lanjut lagi ya. Sudah paham sampai di sini? Nah, kita akan membagi kelompok yang sudah kita bagikan kemarin. Kelompok pertama yang Ibu namakan kelompok Kaltim. Ahmad Rapai, Asti, Ayudia, dan Dani Rahman. Sekarang kalian kumpul ya dalam satu kelompok. Kelompok kedua, kelompok Kalteng. Ada Diah Rizky, Erni Wulandari, Adib, dan Asfaidar. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Kalsel, Nurbaiti, Nurita, dan Sri Handayani. Sudah masuk dalam kelompoknya masing-masing, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Apa Bu. kita bertiga aja, Bu? Kurang, Bu. Kurang Duduknya ya? di mana, Bu? Iya, di paling belakang aja ya. Oh, sudah betul. Sesuaikan. Iya, pintar. Nurbaiti anak hebat. Ya. Mana dia? Presentasi kah, Bu? Ini Presentasi kah? Ini terceket-ceket ini. Maaf ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD PPKN dengan LKPD matematikanya. Sudah sampai ke kalian semua ya. Nah, ini LKPD PPKN dan LKPD matematikanya. Petunjuk mengerjakannya anak-anak. Kalian tulis nama kelompoknya dulu. Setelah itu nama anggotanya ya. Dan cermati masalah pada LKPD yang sudah Ibu bagikan. Jika belum paham, minta bimbingan ke Ibu ya. Bacalah materinya sudah Ibu kasih tadi ya. Sudah Ibu kirim ya. Pada buku kalian sudah diberikan bagi guru untuk mendapatkan informasi. Isilah LKPD dengan cara diskusi dengan kelompokmu. Presentasikan di depan kelompok lain dan kelompok lain boleh memberikan tanggapan. Perbaiki berdasarkan masukan dari kelompoknya. Dan dari tulis. Silahkan dijawab, Ibu kasih waktu 10 menit. Kelompok Kaltim, apakah sudah?
Mana suaranya? Kelompok Belum, Amin? Bu. Oh, Belum. iya. Belum, Oh, Bu. iya. Belum selesai, Bu. Semangat sekali anak-anak. Silahkan dijawab. Kalau sudah, silahkan maju ke depan dan presentasikan di depan teman-temanmu. Sudah ya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Kelompok Bu. Kalteng Sudah, Bu. Baik. Kaltim sudah, Bu. Baik, ini siapa yang mau maju? Kelompoknya Kalteng. Iya, silakan maju. Bisa dibaca kelompok Kalteng? Atau yang lainnya maju dulu? Yang mana yang sudah selesai? Bisa, Bu, kelompok Kalteng. Oke, silahkan presentasikan di depan kelas. Silahkan maju. Ya, Bu, baik. Teman-teman, ini hasil kerja dari kelompok kami. Nah, yang pertama, yang kami ketahui tentang burung Garuda, yaitu lambang negara Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, menghitung jumlah helai bulu pada gambar burung Garuda. Yang pertama, sayap. Sayapnya berjumlah 17. Kemudian ekornya berjumlah 8. Pangkal ekornya berjumlah 9. Kemudian lehernya berjumlah 19 ya, maaf Bu ya. Kemudian lehernya berjumlah 45 helai. Nah, makna sayapnya yaitu tanggal kemerdekaan negara kita, yaitu tanggal 17. Kemudian makna ekornya berjumlah 8, itu memaknai bulan kemerdekaan. Kemudian makna pada jumlah leher atau jumlah bulu pada leher yaitu 45, yaitu tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, perisai. Perisai mengandung 5 simbol. Yang pertama ada bintang, kemudian yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, yang kelima padi dan kapas. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Guru. Iya, ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Atau kita lanjut? Baik, sekarang kelompok lain lagi presentasikan LKPD-nya, LKPD matematikanya. Iya, kelompok Kalsel. Ayo, mana kelompok Kalsel? Ya, Silakan. hadir Ibu. Iya, silakan. Presentasikan ya di depan kelas, maju. Baik, Bu. Saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan kelompok kami. Jadi, jumlah bulu sayap dan jumlah bulu ekornya berjumlah semuanya 25. Apakah hasilnya sama untuk soal nomor 1 dan 2? Iya, Bu, hasilnya sama. Itu bagus. Lalu yang ketiga, jumlah bulu leher dan pangkal leher 64. Yang nomor 4, jumlah bulu pangkal leher dan jumlah bulu leher 64. Hasilnya nomor 3 dan 4 pun juga sama, Ibu. Iya, lanjut. Lanjut ke nomor 5, jumlah bulu ekor dan jumlah bulu leher 53. Jumlah bulu leher ditambah bulu ekor juga 53. Hasilnya juga sama, Ibu. Iya, pintar sekali. Jadi, jika pembilang ditukar, hasilnya akan tetap sama. Bagus. Yang ketujuh, yang terakhir? Selanjutnya, yang terakhir,
Yang kita ketahui dengan sifat komutatif, sifat pertukaran pada penjumlahan bilangan cacah, jika kedua bilangan ditukar tempat, jumlahnya pasti terus sama, Ibu. Betul sekali. Tepuk tangan dulu karena semuanya sudah presentasi dengan baik dan berani. Siswa-siswa hebat Ibu, tepuk tangan. Kita lanjut lagi ya. Nah, Ibu akan sedikit memaparkan mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, burung Garuda terdiri dari 3 komponen, yakni burung Garuda, perisai, dan pita putih. Nah, apa arti burung Garuda? Yaitu lambang negara Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan kekuatan, sementara warna emas pada burung Garuda melambangkan kemegahan atau kejayaan. Nah, arti perisai pada burung Garuda yaitu perisai yang dikalungkan melambangkan pertahanan Indonesia. Nah, pada perisai itu mengandung 5 buah simbol yang masing-masing simbol melambangkan sila-sila dari dasar negara. Pertama, bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan yang kelima padi dan kapas. Dan adapun arti pita putih pada bagian bawah Garuda Pancasila, terdapat pita putih yang dicengkram yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya ada yang tahu artinya apa anak-anak? Berbeda-beda tapi tetap satu jua, Bu. Pintar, Ayudia, betul sekali. Berbeda tapi satu, Bu. Iya. Nah, sekarang jumlah masing-masing sayap Garuda sudah dijelaskan tadi ya. Pancasila itu bulunya berjumlah 17 helai yang mempunyai makna tanggal kemerdekaan negara kita, yakni tanggal 17. Bulu ekor memiliki jumlah 8 helai yang melambangkan bulan kemerdekaan negara kita. Bulan Agustus ya. Iya, dan bulu-bulu pada ekor atau perisai berjumlah 19 helai dan lehernya berjumlah 45 helai, yang maknanya tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sehingga kesemua jumlah bulu yang ada di setiap bagiannya melambangkan tanggal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Betul sekali. Nah, di sini sifat pertukaran pada penjumlahan yang sudah kita jawab di LKPD tadi adalah di mana kita bisa memahami bahwa sifat komutatif atau pertukaran yang dimaksud adalah jika angka yang dijumlahkan dibalik pembinaannya, maka hasilnya penjumlahannya tetap sama. Ini ya. Nah, contohnya, bulu ekor burung Garuda berjumlah 8 helai dan jumlah sayap bagian kiri ada 17 helai. Jika dijumlahkan hasilnya tetap 25. Nah, jika dibalik urutannya, jumlah sayap bagian kiri burung Garuda ada 17 helai, bulu ekor burung Garuda ada 8, maka jumlahnya 25 helai. Jadi, hasilnya tetap sama. Kesimpulannya sudah bisa ya kesimpulannya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan di sini siapa yang kita pelajari tadi? Belajar burung Garuda tadi, Bu. Belajar burung Garuda, pintar, Mas Rafai. Ada lagi apa lagi? Bagian-bagian burung Garuda, Bu. Bagian-bagian burung Garuda, betul sekali. Belajar simbol. Belajar simbol. Ya, nanti kita akan Tambah-tambahan, Bu. Iya, pelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai makna simbol yang kita sebutkan ini tadi ya. Nah, Ibu akan memberikan lembar evaluasi. Sudah ada dapat lembar evaluasinya anak-anak? Belum, Bu. Nah, ini ya, dibagikan ya. Nah, lembar evaluasi ini cara mengerjakannya, kalian mengerjakannya di rumah ya anak-anak. Kalian boleh mengerjakannya di rumah. Dan besok kita akan membahas
bersama-sama. Cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Nah, sekarang kalian boleh isi refleksi ini. Apakah kalian suka dengan pelajaran hari ini? Boleh Suka, dijawab Ibu. langsung. Suka, Bu. Suka, Bu. Baik. Nah, Senang saya, apabila Bu. suka, Ibu minta pulang sekolah nanti kalian setelah mandi, setelah makan, kalian boleh belajar kembali, dibuka kembali bukunya sebelum bermain dan membantu orang tua. Tidak usah lama belajarnya anak-anak, cukup 1 jam saja. Supaya apa? Supaya kita tetap ingat dengan pelajaran yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, pelajaran selanjutnya, kita akan belajar mengenai simbol-simbol Pancasila dan maknanya. Kalian boleh belajar ya, belajar sebelum kita mempelajari simbol-simbol dan makna dari Pancasila. Baik, sebelum kita menutup akhiri pembelajaran ini, Ibu minta 1 orang untuk berdoa. Silahkan, siapa yang mau berdoa? Ibu Nak Nurbaiti, ayo. Baik Ibu, ayo teman-teman sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih teman-teman semuanya. Bisa diberi tanggapan. Terima kasih. Ya, silakan untuk Pak Aspedar dan Bu Yudia. Boleh untuk mengawali. Terima kasih Pak Dani atas kesempatannya. Ya, mohon izin Bu Apriani untuk memberikan masukan hasil praktik mengajar pada hari ini. Nah, di sini saya memberi masukan sedikit ya Bu untuk secara umum praktik yang Ibu sampaikan sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Nah, di sini saya hanya menanggapi pada bagian penyampaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini terkait penyampaian tujuan pembelajaran itu lumayan, tadi saya melihat lumayan memakan waktu yang cukup lama. Penyampaiannya disampaikan oleh siswanya, bukan dari gurunya sendiri. Iya. Kemudian lumayan menyebutkan satu-satu, kemudian ada juga siswa yang kurang lancar membaca untuk menyampaikan tujuannya, jadi itu membutuhkan betul cukup sekali waktu, karena ya. ini kelas 3 Bapak. Oh jadi iya saya Bu. sengaja memberi mereka biar mereka lancar. Oh jadi ini sekaligus untuk melatih keterampilan membaca ya. Iya Bu, betul sekali. Oh iya Bu. Nah itu mungkin dari saya. Untuk selebihnya untuk penyampaian pemberian LKPD, kemudian yang pertama tadi orientasi masalahnya itu memperlihatkan gambar burung Garuda, kemudian dikaitkan dengan LKPD-nya juga, itu sudah cukup bagus menurut saya. Nah, kemudian yang terakhir pemberian evaluasinya dikerjakan di rumah ya Bu ya. Ya, mungkin kalau saya lebih efisien kalau mungkin evaluasinya itu dikerjakan. Benar, Anak-anak itu mengerjakan sebenarnya memang begitu Bapak, tapi karena takut waktunya saja saya tadi, karena saya tahu karena di tujuannya saya sudah lama, makanya saya buat inisiatif langsung di situ saja tadi. Oh tiba-tiba ya Bu punya ide untuk mengerjakan evaluasinya di rumah. Iya betul, saya takut waktunya. Oh iya Bu, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Dani. Terima kasih.
Ya, langsung Bu Dia, silakan. Ini Bu Yudia. LKPD-nya dibantu oleh Ibu Mut. Terima kasih Ibu Mut. Ya, izin ya Ibu Apriani, saya mau beri masukan aja. Untuk prakteknya sudah baik, sudah lancar, alhamdulillah. Tapi untuk ini nah Bu, untuk kedepannya kan nanti kan kita Ibu pakai media PowerPoint juga kah? Iya, iya. Itu kalau saran saya Bu, pemilihan warnanya, tulisan sama background atau tulisannya Iya. tuh agak diperjelas saja sih Bu. Karena takutnya Iya. kalau anak-anak kan nanti nggak bisa baca atau gimana kan, kurang jelas, kurang paham. Di situ juga nanti saya sudah beli ini, gambar burung Garuda. Saya beli buat anak-anak nanti. Jadi biar lebih jelas itu. Sudah saya beli itu. Oh iya. Sudah saya siapkan. Iya, itu saja sih Bu dari saya. Saya kembalikan ke Pak Dani, Pak. Terima kasih. Mungkin langsung saja bisa dilanjutkan oleh Bu Els atau Bu Mut. Silakan. Baik, terima kasih. Bu Apriani, selamat sudah presentasi dengan baik. Oh iya, terima kasih Bu. Banyak masukan dari Ibu juga. Terima kasih Bu. Medianya Bu, susun buat media yang menarik. Ya toh, tadi petunjuk LKPD-nya itu yang di depan tadi itu, yang di media. Masih ada kado, gitu. Nah. Terus kerpeannya Bu Apriani itu loh, kok ditulis di situ, jangan. Toh, pertanyaan pemantik boleh, itu kan di RPP toh. Nah, itu maksud saya, itu kerpean, itu apa ya, untuk panduannya. Jadi tidak memakan apa ya tempat, dan lagi itu kurang menarik menurut saya. Mohon maaf ya, tidak bermaksud untuk mencari kekurangan tidak. Sebaiknya kalau misalnya media itu gambarnya gede, gambar cukup burung Garuda. Oh, nih. Kita amati anak-anak, apa gambar ini? Kira-kira gambar apa ini? Mungkin anak-anak burung Raja Wali, Bu, burung ini, Bu. Sekarang coba kita amati ya dengan cermat. Pure gambarnya itu. Ya, jadi ada pertanyaan pemantik tadi 1, 2, nggak usah tuliskan di situ. Ya. Nah, jadi anak-anak itu biar terfokus pada titik gambar burung Garuda. Nengok kemana gambar burung Garuda ini anak-anak? Siapa tahu kanan kiri anak-anak itu ada yang belum paham. Ya. Terus petunjuknya itu ya jelas, ya. Itu jelas. Dipancing lagi. Coba siapa yang bisa menghitung? Karena kelas 3 toh, berapa jumlah sayapnya? Itu 1, 2, biarkan. Seperti itu. Jadi anak-anak tahu. Terus tadi Ibu ini ya, sebentar. Penulisan LKPD tadi nggih, yang bukan LKPD yang disajikan siswa pada saat Ibu di media tadi. Nah, anak-anak ini yang harus kita kerjakan itu tadi kan. Nah, itu masih belum rapi, Ibu. Masih acak-acakan, nanti diperbaiki. Memberikan nama kelompok. Nah, Ibu akan ada hubungannya toh dengan simbol-simbol Pancasila. Baiknya ambil di situ aja. Jangan ngambil kalteng, kaltim, kalbar. Nanti kalau misalkan tentang geografi boleh. Kita kaitkan untuk LKPD dan mengaitkan pembelajaran antara pertukaran tempat dengan simbol-simbol makna simbol Pancasila sudah benar.
Karena apa? Menghitung. Mereka menghitung, melakukan dihubungkan dengan matematika, sudah menyambung. Tapi sayang sekali ibunya itu membaca seakan-akan gurunya itu ya ada kerpaan-nya di depan itu loh, membaca materi. Nah, materi seperti kesimpulan segala itu, nah, boleh dipaparkan di belakang boleh. Tapi coba yang kita perhatikan tadi ibunya membaca teks toh. Nggih napa mboten? Ya apa enggak? Ibu Apriani. Membaca teks ibunya tadi. Nah, jangan hindari itu, nggih. Enggak apa-apa, ini karena masih apa ya? Masih simulasi, masih ya. Masih tahap awal. Nah, seperti itu. Betul tadi Pak Asfaidar ya. Evaluasi itu enggak di rumah. Kalau Bu Apriani tadi itu langsung balik, oh di rumah aja menyingkat waktu. Enggak apa-apa, anggap aja sudah anak-anak sudah mengerjakan karena ini kan muridnya sudah hebat-hebat ini. Muridnya Ibu ini hebat-hebat sekarang ini. Coba Ibu tanya, nah, hebat-hebat sekali. Jadi fungsinya evaluasi itu untuk mengukur ketercapaian pembelajaran saya hari ini. Bagaimana sudah tercapai apa belum. Nah, dan evaluasi harus diberi petunjuk. Nah, kerjakan soal di bawah ini. Boleh diberi tanda seru. Itu ini yang luput dari perhatian Bapak Ibu. Penulisan, baik itu materi, LKPD, atau apa media dan lain sebagainya, pegang, okay? Pegang kaidah bahasa Indonesia itu, okay? PUEB-nya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dipegang betul-betul. Kalau kalimat perintah, bagaimana? Gitu. Tadi kalimat perintah diakhiri tanda tanya. Nah, itu kurang tepat. Jadi setelah kita membuat media atau perangkatnya itu kita cermati sudah benar apa tidak. Jadi sudah bagus secara keseluruhan, sintaks sudah terlihat dengan baik. Sudah senang anak-anak tadi nyanyi. Ya. Kalau perlu Ibu kasih musik supaya seragam nyanyinya. Oh, lebih semangat. Saya kasih musik, Bu. Supaya sama-sama. Nah, itu lebih bersemangat. Itu Bu Apriani yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu El aja langsung ya. Monggo Bu El. Ada Bu El-nya. Saya lempar ke Ibunya. Halo, Bu El. Lempar ke badan nih Bu El-nya. Masih ada Bu, tapi kameranya off. Ya, mungkin beliau sibuk kali ya. Ya. Baik, Bu Apriani, itu tadi dari saya. Kita lanjut saja ya, Pak. Ya, terima kasih Bu Mut. Baik. Ya, itu Bu El sudah ada. Silakan Bu El. Masih ada kurang lebih 10 menit kok, Bu. Iya. Oke, selamat pagi. Kenapa Bu Apriani mandeknya? Waktunya masih sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu saat mengajar? Nervous, Bu, di depan teman-teman. Keringat dingin rasanya, Bu, tapi nggak apa-apa. Tapi kan ada di rumah sebenarnya ya. Iya. Musim hujan ini, lagi hujan ini. Ibu ambil waktu ke kampus ini, jadi baru nyampe juga. Tapi dalam perjalanan, kok sudah mau berdoa, selesai. Ibu lihat, kok baru 9.15. Jadi nervous hilang semuanya ya. Ibu tidak punya catatan kah waktu ngajar ini? Berjalan dengan baik sih, Bu. Berjalan dengan baik. Tapi saya kurang tahu waktu saya tadi mengajar itu berapa menit ya. Rasanya lama banget itu tadi. Tadi Bu kurang lebih kalau saya lihat Mohon izin sampai 20 menit.
26 menit, Ibu. 26 menit, Ya, Bu, 26 kemarin. menit maksimalnya itu tadi. Ya wajar lah. Kalau 26 menit berarti tinggal 4 menit tidak masalah ya. Kalau Pak Ahmad, Pak Rafai merasa bahwa kurang banget itu waktunya untuk mengajar ya. Kalau sama Bu Apriani merasa bahwa terlalu lama sudah mengajarnya dengan waktu yang sama. Ya, jadi tadi Ibu dalam perjalanan, tapi Ibu mengikuti dari rumah. Pendahuluannya sudah oke. Jadi pendahuluannya memang bagus ya. Mungkin ya di sini akhir-akhirnya sebenarnya ada satu kegiatan bagaimana evaluasi buat anak-anak. Nah, mengukur untuk sikap mereka, keterampilan mereka kan itu harus ada. Sebenarnya guru bisa mengakalinya sebelum anak melakukan evaluasi, misalnya menjawab pertanyaan. Kegiatannya itu kan mereka menyaksikan gambar burung Garuda. Kemudian dari bagian-bagian sayapnya, bagian sayap di sayap kiri kanan, kemudian ekor, bulu yang ada di ekor dan juga yang ada di leher itu bisa mereka harus memahami dan lebih terampil. Nah, lebih bagus lagi kalau anak ditugaskan untuk mereka bisa menggambar burung Garuda walaupun sesuai dengan kesederhanaan yang mereka miliki, kemampuan mereka miliki. Nah, itu lebih bisa dilakukan untuk penguatan. Nah, di situ kalau anak sedang menggambar, ibu bisa ada sedikit waktu untuk menengok RPP, apalagi ya yang saya akan lakukan ya setelah ini. Karena ada kesempatan anak disuruh bertugas menggambar burung Garuda. Nah, apakah itu dilakukan tadi? Tidak ya, hanya menyebutkan saja ya. Itu mensiasati tapi itu edukasi dalam arti guru punya waktu untuk juga menengok sedikit atau dengan akan persiapan yang sudah ditulis, kemudian anak tidak dibiarkan tidak ada isi di dalam hal mereka punya kegiatan. Tapi kalau ibu lakukan seperti itu ya bisa-bisa saja itu dilakukan, karena dengan mereka terlibat langsung untuk menggambar ya, mereka itu juga lebih memahami dibandingkan hanya ditanya dan menyebutkan ya, mereka menjawab. Tetapi kalau mereka dilibatkan lagi untuk menciplak dari gambar yang sudah ada dan itu buatan mereka sendiri, penguatannya lebih bagus karena mereka akan mengingat terus bahwa oh iya, tadi saya ditugaskan oleh guru. Nah, mungkin kebetulan saya ditugaskan untuk menggambar sayap burung Garuda. Nah, dia sudah tahu kan jumlah sayapnya yang panjang itu berapa. Seperti itu. Waktu berjalan agak lambat. Tapi edukasi mereka juga, kemampuan mereka untuk berkreativitas, kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan dia berpikir kritis itu muncul dengan dia melaksanakan tugas yang diembankan atau yang ditugaskan pada siswa itu. Nah, kesimpulannya memang tadi harus juga ada, artinya ibu tidak maunya kan tuntas semuanya ya, evaluasi jangan di rumah. Kalau evaluasi dilakukan di rumah itu sama aja bohong, karena bisa saja anak itu mengerjakan evaluasi dibantu oleh kakaknya atau orang tuanya. Tetapi kalau di kelas, betul-betul itu pekerjaan daripada siswa. Oke, mudah-mudahan nanti ini pengalaman Bu Apriani ya. Jam tangan atau beker itu ada di depan Ibu, supaya Ibu bisa juga melihat pemanfaatan waktu, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama. Gitu, itu masukan yang dari Ibu Els. Dan mungkin pengembangan pengetahuan bahwa sekarang ini apakah hoax atau bukan ya, bahwa burung Garuda itu belum punah. Itu masih ada ya, masih ada. Kalau Ibu lihat dalam video, sampai burung Garuda itu terbang ya, berpindah tempat itu, berarti kan memang itu ada. Apakah Bapak Ibu juga sudah menyaksikan hal tersebut? Mudah-mudahan sudah ada di antara kalian yang menyaksikannya itu, karena Ibu sudah pernah lihat dikirimin teman
video itu. Tapi Ibu sudah hapus karena HP Ibu tidak terlalu banyak, sudah terlalu banyak muatannya sehingga tidak mau lagi lancar untuk dia menerima informasi, maka hal itu Ibu hapus karena kebanyakan itu terlalu berat itu. Tapi gambar itu sebenarnya ada. Gitu. Mungkin dari Ibu El seperti ini aja, mudah-mudahan ke depan lebih artinya lebih berhasil lagi ya, lebih baik lagi Bu Apriani ya, jangan nervous karena Ibu sudah mengajar, anggap aja kan ini siswa-siswa. Kemarin-kemarin Ibu El sama Bu Mut sudah menyampaikan bahwa harus dilakukan dan itu alami, nervous itu alami. Iya, Tetapi minum air putih, tarik nafas panjang, ya tarik nafas dari hidung kemudian keluarkan dari mulut, ya. Kemudian Ibu berpikir bahwa teman saya bisa, pasti saya bisa juga melakukannya, gitu ya. Iya, Nah, soalnya Ibu Mut tadi serius banget ngeliat aku lagi ngajar, jadi nervous jadinya. ya justru karena serius itu Bu Apriani aturannya lebih semangat, lebih pengembangan pengetahuan kan lebih bagus lagi, tambah lagi, iya bicara lagi. Nah seakan-akan oh ya waktu sudah lewat Ibu, ini habis gitu. Tapi karena ini latihan Bu. Tapi nanti di ujian komprehensif Ibu tidak bisa begitu ya. Nah harus yang terbaik gitu ya. Baik, Terbaik. terima kasih Bu Oke. El. Terima kasih sama-sama. Ya. Saya kembali mungkin yang berikutnya ini waktu